Allahumma shalli ala wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, peserta Quran Day yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kembali kita memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengawali pagi ini kita kembali bermajelis untuk melaksanakan agenda rutin kita, yakni program Quran Day, tadabbur surah atau ayat-ayat pilihan dalam Al-Quran. Kemudian salam serta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Senantiasa kita memperbanyak selawat kepada beliau dan semoga kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah memberikan syafaatnya di yaumil kiamat kelak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ahlan wa sahlan, selamat bergabung dalam kita. Alhamdulillah, pada hari ini Ahad 19 Mei 2023, ya, kami informasikan insyaallah kurang lebih 1 jam mendatang kita akan menjalankan ya program Quran Day kita ini, ya. Dan kami informasikan kepada peserta untuk mempersiapkan majelisnya, ya, mempersiapkan diri kita dengan persiapan yang baik, ya. Alat tulisnya disiapkan untuk kita mencatat materi dari ustadz kita dan juga Al-Quran untuk kemudian kita baca, ya, kita lihat sembari kita mendengarkan penjelasan dari ustadz kita. Kami sapa dulu ustadz kita, Ustadz Aswan Takwi LCMA, sudah bergabung di room kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kenapa Ustaz? Bagaimana kabar Ustaz? Alhamdulillah. Cuma masih hamil. Ya Ustaz. Semoga Ustaz kita diberikan kesehatan, senantiasa kuat, ya, sehat dalam membersamai kita di kegiatan-kegiatan. Itu ya Ustaz. Iya. Jadi materi kita sebelumnya sudah sampai pada Quran surah Al-Alaq, ya, pada ayat pertama hingga pada ayat yang kelima. Ya, bagi peserta, ya, silahkan dibuka Al-Qur'annya di surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, al-ayah dari ayat 1 sampai 5. Ya, untuk itu kita akan lanjutkan pembahasan dari Ustadz kita. Ya, silakan Ustadz. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para ikhwan dan akhwat serta Quran Day yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pada kita begitu banyak
nikmat yang dengan nikmat ini kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita dengan sholat subuh dan juga memberikan kita kesempatan hidayah untuk mempelajari ayat-ayat yang terdapat di dalam kitab sucinya. Kembali kita ingatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan tentang keutamaan hal tersebut. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah sekelompok orang yang berkumpul di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dan berkumpul bisa secara jasmani dengan offline dan juga bisa dalam makna secara virtual sebagaimana kita lakukan pada saat ini. Karena intinya adalah berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu kondisi di antara kondisi orang-orang yang berkumpul yang sempurna dan paling utama adalah ketika di masjid. Namun bukan berarti bahwasanya jika mereka di luar masjid tidak mendapatkan keutamaan tersebut. Karena hadis ini menyebutkan kondisi umum yang terjadi khususnya di zaman Rasulullah SAW ketika mereka berkumpul mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mayoritasnya atau seringnya di masjid Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak berlaku bahwasanya selain daripada itu tidak mendapatkan keutamaan. Intinya bahwasanya mereka yatluna kitaballahi wa yatadarasuna fima bainahum. Mereka membaca ayat-ayat Al-Qur'an, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan mempelajarinya, mengkajinya. Maka illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun pada mereka as-sakinah wa hafathumul malaikah, malaikat mengelilingi mereka, wa ghasyahumur rahmah, rahmat Allah Subhanahu wa taala akan turun kepada mereka dan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menyebut-nyebut nama mereka di hadapan makhluk-makhluknya yang mulia, yaitu malaikat-malaikatnya di atas langit. Maka ini adalah keutamaan yang sangat besar, nikmat yang sangat besar, yang patut untuk kita renungi, kita hayati, bahwasanya ini adalah merupakan pemberendahan dunia atau harta kekayaan yang ada di dunia ini yang bisa kita dapatkan yang tidak terhingga nilainya. Kalau kita menghayati apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis tersebut berupa keutamaan-keutamaannya, maka kehidupan dunia beserta isinya, kekayaan dunia beserta isinya tidaklah bernilai apa-apa di hadapan keutamaan-keutamaan tersebut. Maka sekali lagi ini adalah merupakan nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita. Kita termasuk hamba-hambanya yang dipilih untuk memanfaatkan waktu pagi ini untuk mengkaji ayat-ayatnya. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita sudah mulai surah Al-Alaq, 5 ayat pertama dari surah ini yang menggambarkan begitu pentingnya ilmu, bahwasanya dia merupakan pintu untuk membuka cakrawala berpikir kita, untuk membuka wawasan yang
luas berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Dan Rasulnya SAW diperintahkan untuk selalu membaca, dan ini adalah merupakan perintah bagi umatnya juga, selalu membaca, baik dengan bacaan yang langsung ataupun secara tidak langsung, itu dengan membaca dengan hati kita, dengan pikiran kita. Maka semua ini merupakan pintu-pintu ilmu pengetahuan, khususnya ilmu syar'i. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman selanjutnya. Kalla innal insana layatagha. Benar, sungguh benar, bahwasanya manusia ini sungguh melampaui batas. Manusia ini layatagha, sungguh melakukan perbuatan yang melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna, karena dia telah melihat dirinya ini sudah cukup, ya. Dia merasa dirinya sudah cukup. Inna ila rabbika ruj'ah. Sesungguhnya mereka ini manusia kembalinya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita satu sikap yang membinasakan manusia. Sikap yang menyebabkan manusia ini binasa di dunia dan di akhirat. Innal insana layatagha. Sungguh manusia ini berada dalam kondisi yang melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna, ketika dia menganggap dirinya sudah cukup. Nah, di awal surah ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ilmu. Pentingnya untuk belajar, pentingnya untuk membaca, dan untuk membuka wawasan, dan semua itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah ingatkan, jangan sampai, ya, perlu diingat, jangan sampai ilmu, ketika seseorang sudah memiliki ilmu, sudah memiliki pengetahuan, lalu dia merasa cukup, dia merasa hebat, akhirnya melakukan perbuatan yang melampaui batas. Dan ini yang bisa kita lihat menjadi realita kenyataan. Ketika manusia diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, namun ilmu ini tidak didasari dengan keimanan, ketakwaan, tidak didasari dengan akhlak yang mulia, justru ilmu ini membawa manusia menjadi semena-mena, melakukan perbuatan kezaliman, melampaui batas. Dan lihatlah apa yang terjadi misalnya di negeri kita atau di negeri barat, di mana mereka telah memiliki ilmu pengetahuan, telah menguasai teknologi, namun karena tidak dasar dengan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan akhlak dalam menggunakan ilmu tersebut, jadilah ilmu ini sebagai sebab mereka menjadi orang yang melampaui batas. Ya, dengan ilmu ini mereka gunakan untuk menjajah negeri-negeri yang lemah. Dengan ilmu ini mereka melampaui batas sehingga tidak lagi mengindahkan, ya, akhlak dan aturan-aturan etika yang berlaku, demi
mencari kekayaan dunia demi mencari kekuasaan, dan akhirnya ya, mereka pun melakukan perbuatan-perbuatan yang melampaui batas. Dan ini berlaku bukan hanya pada ilmu saja, apa saja. Termasuk dalam hal ini adalah harta. Ketika seseorang istaghna, merasa kaya, merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, baik itu berupa ilmu, harta, kekuasaan, dan apa saja, jabatan. Ketika dia telah merasa cukup, telah merasa tidak butuh lagi pada Allah Subhanahu wa taala dan sudah merasa telah memiliki segalanya, inilah yang menyebabkan dia melakukan perbuatan yang melampaui batas. Melampaui batas kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan kekufuran, dengan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, dengan melanggar hurumatillah, batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menjadi orang yang tagha. Di mana makna daripada tagha adalah tajawuzul had. Ketika seseorang melampaui batas, maka dia telah menjadi tagha. Nah, mereka ini telah melampaui batas yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk mentauhidkannya, beribadah hanya kepadanya, mereka melakukan kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan untuk tunduk padanya, mereka melakukan kekufuran dengan berbagai macam bentuk kekufuran. Nah, dengan harta ya kita melihat banyak di antara manusia ini ketika Allah Subhanahu wa taala telah berikan dia harta yang lebih, yang sudah berkecukupan, membuat dia melakukan perbuatan tagha. Ya, yang pertama tadi tagha, melakukan perbuatan melampaui batas kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kekufuran, dengan kesyirikan, dengan berbagai macam perbuatan-perbuatan maksiat dan pelanggaran-pelanggaran syar'i. Atau tagha, melampaui batasan-batasan terhadap sesama manusia dengan melakukan perbuatan-perbuatan kezaliman, mengambil dan merampas harta orang lain tanpa ada alasan atau sebab yang dibenarkan, menyiksa manusia, mengambil hak-haknya, membunuhnya, melukainya, memukulnya, atau melukai dan merusak kehormatannya dengan mencaci maki, dengan menggibahi, dan seterusnya. Ya, ketika dia merasa sudah cukup, dia sudah merasa kaya, sudah merasa hebat, sudah memiliki ilmu. Nah, ini adalah ilmu yang merupakan membawa malapetaka. Ilmu yang menyebabkan seseorang semakin sombong, menyebabkan seseorang meremehkan orang lain, menyebabkan seseorang menggunakan ilmu tersebut untuk melakukan perbuatan-perbuatan kezaliman, kemaksiatan, maka ini merupakan ilmu yang malapetaka. Oleh karena itu kita mengetahui Rasulullah SAW mengajarkan kita doa. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Inilah ilmu yang menyebabkan seseorang sombong, menyebabkan seseorang melampaui batas, sehingga merasa cukup dan tidak lagi membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ar-ra'ahu istaghna, merasa sudah kaya dengan harta yang dimiliki. Syariat, ya, agama Islam ini tidak menghalangi dan tidak melarang penganutnya untuk mencari harta. Sebab harta ini adalah merupakan wasilah seseorang untuk bisa mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Merupakan wasilah untuk bisa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala.
wasilah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan duniawinya yang sifatnya mubah. Maka syariat ini tidak melarang dan tidak menghalangi seseorang untuk mencari harta. Ulama kita mengatakan bahwasanya harta ini tidak mengapa dicari, tidak mengapa diburu selama memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama adalah diperoleh dari jalan yang halal, dari jalan yang benar. Diperoleh dari jalan yang benar. Bukan dengan cara kezoliman, kedustaan, dengan cara yang diharamkan berupa riba, penipuan, atau pekerjaan-pekerjaan yang haram. Yang pertama adalah dia memperoleh harta tersebut dari jalan yang dibolehkan, disyariatkan, dihalalkan. Yang kedua, syaratnya adalah eh, dia proses memperoleh harta tersebut tidak menyebabkan orang lain dirugikan atau dizalimi. Karena terkadang ada cara mencari harta tersebut tetapi dengan cara merugikan orang lain. Dia membuka lahan misalnya untuk perkebunan, tetapi dengan mengambil lahan orang lain, merampas lahan orang lain, atau menyebabkan ketika dia membuka lahan tersebut orang-orang terimbas akibat daripada ya efek misalnya menebang hutannya atau menyebabkan eh, pengolahan tersebut menimbulkan limbah yang mengganggu ya, lingkungan orang lain atau melakukan pekerjaan tetapi pekerjaan yang mengganggu orang lain. Intinya bahwasanya dalam mengambil dan mencari harta tersebut tidak menyebabkan orang lain terganggu. Ya, monopoli misalnya, sehingga pedagang-pedagang kecil akhirnya mati dan tidak berdaya, eh, dan pekerjaan apa saja. Intinya adalah dalam rangka memperoleh harta tersebut tidak merugikan orang lain dan mengganggu orang lain. Kemudian syarat yang ketiga adalah ketika telah mendapatkan harta tersebut tidak menyebabkan dia melampaui batas ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada makhluk. Jadi proses ketika dia mencari harta tersebut, menghasilkan harta tersebut tidak mengganggu orang lain dan setelah dia memperolehnya, setelah dia memilikinya dan telah merasa cukup tidak mengganggu tughyan dalam harta tersebut. Jadi tiga syarat. Tidak mengapa seorang mencari harta tersebut selama dia tidak melampaui batas. Termasuk melampaui batas adalah tidak menunaikan hak-hak daripada harta. Di mana hak harta ini ada zakat, ada sedekah yang harus ditunaikan, harus ada mengeluarkan nafkah kepada orang-orang yang merupakan tanggung jawabnya. Ini adalah merupakan juga bagian daripada eh, tidak melampaui batas ketika telah memiliki harta tersebut. Nah, maka siapa yang memenuhi syarat tersebut, maka ya tidak mengapa dia mencari harta dan justru harta itu bisa menjadi wasilah, sarana baginya sehingga lebih mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Innal ila rabbika ruj'ah. Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembali. Nah, di sini mengingatkan kita lagi bahwasanya harta yang kita capai, yang kita dapatkan, pada akhirnya kita akan tinggalkan dan kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga menjadi pengingat bagi kita
bahwa kapan kita lupa bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ini bisa menyebabkan kita melampaui batas dalam mencari harta dan menggunakan harta. Ketika telah memiliki harta yang banyak, kita lihat sebagian orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan harta yang melimpah. Kemudian lupa bahwasanya dia akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menyebabkan dia melakukan perbuatan yang melampaui batas. Lupa bahwasanya akan kembali kepada Allah dan harta itu akan dipertanggungjawabkan. Min aina tasabahu wa fima anfaqah. Akan dipertanggungjawabkan dari mana hasilnya didapatkan dan dibelanjakan untuk apa. Nah, lupa bahwasanya kembali pada Allah Subhanahu wa taala dan harta ini akan dipertanggungjawabkan menyebabkan seseorang melakukan perbuatan melampaui batas. Nah, karena lupa bahwasanya akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya harta ini hanya dihabiskan untuk memenuhi kepuasan duniawi saja. Kayak harta ini digunakan untuk berfoya-foya, memuaskan syahwat dan hawa nafsu, sehingga menggunakan harta ini untuk berjudi misalnya, berzina, mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, melakukan perjalanan-perjalanan yang haram, misalnya melakukan perjalanan-perjalanan wisata yang kepada tempat-tempat yang penuh dengan kemaksiatan, ke tempat-tempat yang menyebabkan dia lupa dari Allah Subhanahu wa taala sehingga meninggalkan kewajiban-kewajibannya, meninggalkan kewajiban sholat misalnya, hanya karena menggunakan harta tersebut untuk ya, traveling, ya, keliling dunia, membuang-buang harta, ya, sehingga melakukan perbuatan yang melampaui batas. Ini disebabkan kenapa? Karena lupa bahwasanya inna ila rabbika ruja'ah. Lupa bahwasanya akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat orang yang lupa bahwasanya akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala nantinya di hari kemudian, seakan-akan dia hidup di dunia ini abadi. Sehingga kita lihat misalnya mencari harta dengan berbagai macam cara, menghalalkan berbagai macam cara, kemudian harta itu digunakan untuk membangun mahligai di dunia, membangun rumah, istana yang sangat besar, dengan kamar-kamar yang fasilitasnya lengkap, kendaraan yang mewah, yang berjumlah banyak, ya, perabot-perabot rumah yang termahal, rumah bagaikan istana, seakan-akan dia tidak akan kembali pada Allah. Seakan-akan lupa bahwasanya ada kematian yang dia akan tinggalkan semua itu. Seakan-akan dia merasa bahwasanya akan hidup selama-lamanya di dunia ini. Sehingga semuanya dihabiskan di dunia. Tidak ada disimpan sebagai bekal untuk akhirat. Tidak ada digunakan harta tersebut untuk membangun istana-istananya di dunia, di surga kelak. Nah, ini adalah akibat daripada lupa bahwasanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala nantinya tempat kembali manusia ini. Namun seorang ketika mengingat bahwasanya dia akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala dan di sanalah dia akan menikmati harta yang dia cari dan hasilkan di dunia ini, maka hartanya ini senantiasa digunakan untuk hal-hal yang berorientasi akhirat. Hal-hal yang eh, bagaimana menyiapkan istana-istana dan fasilitas di akhirat kelak. Karena dia yakin bahwasanya kehidupan dunia ini hanya sementara. Kehidupan dunia ini hanya sebentar. Dan kehidupan akhirat itulah yang abadi. Yang di sanalah manusia akan mengambil, menikmati apa yang telah dipersembahkannya di dunia. Kalau kebaikan dia akan mendapatkan kebaikan.
Kalau keburukan, maka dia akan mendapatkan siksa. Waliyadzubillah. Maka dua hal ini yang menyebabkan banyak di antara manusia melampaui batas, melakukan perbuatan tagha. Pertama adalah karena telah merasa cukup dengan harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dengan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dengan jabatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dengan berbagai macam fasilitas yang telah Allah berikan, dia sudah merasa cukup dan tidak butuh lagi kepada Allah. Dia sudah merasa cukup dan merasa kaya dan tidak ada lagi yang dia butuhkan. Ini yang pertama. Yang kedua, penyebab tughyan ini adalah lupa bahwasanya ada hari akhirat. Lupa bahwasanya nanti kembali kepada Allah dan mempertanggungjawabkan segala sesuatu perbuatan dan ucapan. Nah, oleh karena itu, agar supaya kita senantiasa berada di rel yang benar, berada di jalan yang lurus, maka jangan sampai kita merasa cukup ya, dengan apa yang Allah berikan pada kita, lalu kita lupa kepada Allah, dan jangan sampai kita lupa bahwasanya ada kematian, ada hari akhirat, ada pertanggungjawaban, ada timbangan, dan ada balasan pada hari kiamat. Kepada anak-anak yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, eh, mungkin 3 ayat ini dulu yang bisa kita kaji pada subuh hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk senantiasa tunduk kepadanya dan tidak merasa telah memiliki segala-galanya dan lupa akan adanya hari perjumpaan dengannya. Wallahu taala. Ya, alhamdulillah, hadirin peserta Quran Day. Demikianlah tadi materi dari Ustadz kita terkait dengan tafsir dan tadabbur Quran surah Al-Alaq. Untuk itu, ya kami membuka, ya pada sesi kedua ini kami membuka eh, tanya jawab bagi peserta yang ingin bertanya berkenaan dengan materi kita pada pagi hari ini, ataukah pertanyaan berkenaan dengan hal-hal yang umum yang sering kita jumpai di aktivitas keseharian kita. Untuk itu, bagi peserta yang ingin bertanya, silahkan bisa raise hand, ya, bicara langsung atau komunikasi langsung dengan Ustadz kita melalui Zoom ini, ataukah bisa via chat di room kita, atau mungkin bisa melalui admin. Iya, silahkan. Iya, ini Ustaz, ada pertanyaan umum datangnya dari Ibu Ita. Pak Ustaz ingin bertanya terkait hewan kurban. Apakah diperbolehkan berkurban dengan seekor sapi betina? Ya, dan apa saja syarat-syaratnya? Karena ada yang mengatakan berkurban itu khusus sapi jantan. Mohon penjelasannya Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada ma ba'du.
untuk hewan kurban tidak dipersyaratkan hewan kurban itu betina atau jantan. Kedua-duanya boleh. Kedua-duanya boleh. Ya. Apakah hewan kurbannya ini sapi atau kambing atau unta misalnya, dia jantan atau betina, ini bukanlah yang menjadi persyaratan. Yang menjadi persyaratan adalah bahwasanya pertama, hewan kurban ini telah cukup umur untuk disembelih. Kemudian eh, hewan tersebut tidak memiliki cacat. Yang pertama dari segi umurnya. Jadi kalau umurnya ya misalnya untuk sapi ini tidak kurang dari 2 tahun. Kemudian kalau dia adalah kambing ya tidak kurang dari 1 tahun. Dan kalau dia domba ya tidak kurang dari 6 bulan. Ini dari sisi dari sisi umurnya. Bahwasanya umurnya tidak di bawah umur. Yang pertama adalah sapi minimal telah berumur 2 tahun. Ya. Atau kambing yang minimal telah berumur 1 tahun dan domba minimal telah berumur 6 bulan. Kemudian syarat yang kedua adalah tidak cacat. Ya, cacat ini dari beberapa hal. Yang pertama adalah eh, tidak eh, apa ya istilahnya, tidak picak ya, yang menyebabkan yang sangat jelas. Artinya matanya ini tidak picak atau mungkin dua-dua buta. Ya, lebih lebih parah lagi kalau dua-duanya buta. Satu saja ya itu tidak memenuhi syarat. Ya, jadi picak maksudnya menyebabkan sangat jelas ya. Misalnya matanya sudah tertutup satu atau ya picak yang jelas yang menyebabkan dia tidak bisa melihat dengan baik. Yang kemudian yang termasuk juga cacat yang tidak boleh adalah kurus yang seakan-akan sudah tidak memiliki lagi sumsum. Ya, kurus yang sangat jelas kurusnya. Nah, karena ini adalah merupakan eh, persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita berikan yang terbaik, bukan yang kurus. Jadi bukan hewan kurban yang ya, kalau dilihat dari jauh ya sisa tulang-tulangnya saja, sisa rangkanya saja. Ya. Kalau orang bilang ya tinggal sapi sapi konroh, ya. Maksudnya tidak ada lagi dagingnya, sudah hampir habis. Nah, ini tidak boleh yang kurus, yang sangat kurus, yang sudah tidak lagi sumsumnya. Kemudian juga hewan kurban ini tidak boleh pincang atau patah kaki, apalagi tidak ada kaki satu. Pincang yang jelas ya, pincang yang jelas yang menyebabkan dia tidak bisa berjalan dengan baik. Kemudian juga ya memiliki eh, penyakit yang jelas, ya, punya penyakit yang kelihatan yang menyebabkan dia tidak bisa beraktivitas, ya, dan menyebabkan dia malas makan. Ya. Nah ini semua adalah termasuk di antara cacat yang menyebabkan hewan kurban ini tidak sah. Ya, harus terpenuhi syarat tersebut, bahwasanya dia bebas dari cacat tersebut. Nah, maka kalau hal itu telah terpenuhi, syarat itu telah terpenuhi, dan umurnya juga sudah cukup, maka sah untuk berkurban dengannya, baik dia jantan maupun betina. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, alhamdulillah. Tayyib, semoga eh, dipahami jawaban dari Ustadz kita. Kemudian kita lanjut pertanyaan berikutnya dari Ibu Uni Pertiwi.
Bismillah, apa Ustaz? Bagaimana jika seseorang ingin menuntut ilmu, namun beberapa orang tidak menerimanya karena kesalahan yang pernah dilakukan yang lalu? Bagaimanakah menanggapi beberapa orang yang menolak ini? Apakah orang yang menginginkan menuntut ilmu di kelompok tersebut berdosa jika tidak lagi menuntut ilmu karena dia tidak diterima di kelompok tersebut? Syukran Ustaz. Apakah sekelompok orang tersebut juga termasuk orang yang melampaui batas? Ya, silakan Ustaz. Eh, Seseorang yang ketika dia menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Dan dengan menuntut ilmu ini menyebabkan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya ini akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Eh, Banyak hadis yang keterangan menyebutkan hal tersebut. Misalnya dalam hadis yang sahih ketika Rasulullah SAW menyebutkan majelis zikir, majelis ilmu, maka disebutkan kepada mereka antum maghfuran lakum. Berdirilah dari majelis ilmu ini dalam keadaan kalian diampuni dosa-dosa kalian. Demikian juga dalam hadis Nabi SAW yang lain bahwasanya Allah Subhanahu wa taala persaksikan kepada malaikat bahwasanya ini ushidukum anni qad ghafartu lahum. Aku telah mengampuni dan menutupi dosa-dosa mereka yang lampau dengan ada dalam majelis ilmu tersebut. Maka eh, katakan ditanya oleh Rasulullah bagaimana jika seorang datang itu ya hanya sekedar duduk-duduk saja, ya, dia hanya sekedar singgah saja. Ya, mungkin ada misalnya yang sekedar ya ada undangan taklim Quran Day, akhirnya dia klik masuk dalam Zoom, ya cuman masuk saja, mungkin tidak begitu perhatian. Bagaimana dengan hal itu ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, umul qaum la yashqa bihimul jalis. Mereka itu adalah kelompok orang yang tidak ada seorang pun yang rugi. Ya, selama dia berada di situ, ya, dia pahami dengan baik apa materi itu, mungkin dia terkadang ngantuk-ngantuk juga, mungkin dia eh, teralihkan perhatiannya. Selama berada dalam majlis tersebut, maka mereka kata Rasulullah adalah orang-orang yang tidak ada yang rugi di dalamnya. Semuanya akan mendapatkan pengampunan dari Allah. Nah, intinya bahwasanya eh, ketika seorang menuntut ilmu, maka masa-masa lalunya ini berupa mungkin dosa, perbuatan-perbuatan kesalahan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan merupakan tindakan yang zalim dan tidak adil adalah ketika seseorang eh, menolak kebenaran tersebut hanya karena melihat masa lalu orang yang menyampaikan kebenaran itu. Makanya ada pernyataan mengatakan bahwasanya undur ila ma yaqul wa tandur ila man yaqul. Lihat apa yang diucapkan, apa yang disampaikan, jangan lihat siapa orangnya. Karena Rasulullah SAW sendiri mengatakan kepada sahabatnya Abu Hurairah, sadaqaka wa huwa kadzub. Syaitan itu yang semalam datang menyampaikan kepadamu satu informasi bahwasanya ketika membaca ayat kursi dia tidak akan datang, syaitan tidak akan datang. Itu telah mengucapkan suatu kebenaran, dia jujur di situ. Nah, di sini Rasulullah mengatakan ya syaitan itu jujur dalam ucapannya bahwasanya ayat kursi akan mengusir dia. Tidak menyebabkan Rasulullah mengatakan, ya, Rasulullah tidak mengatakan, ah dia itu syaitan, tidak usah diterima. Walaupun apa yang diucapkan benar, tidak usah diterima. Ini tidak diajarkan oleh Rasulullah hal yang seperti itu. Maka ini merupakan tindakan kezoliman, tindakan melampaui batas, tindakan ya kejahilan, kebodohan, ya, ketika tidak mengambil ilmu itu hanya karena melihat masa lalu orang yang menyampaikan ilmu.
Ya, kalau seperti itu maka ya banyak di antara sahabat tidak bisa dia terima perkataannya dan ilmunya. Nah, sebagian besar sahabat itu tadinya adalah musyrik, ya bukan hanya melakukan perbuatan kesalahan, perbuatan maksiat, ya seperti mungkin minuman keras, konsumsi eh, makan-makan dan minuman terlarang, berzina, ya, itu masih ya bukan kita sepelekan, tapi itu kalau dibandingkan dengan kesyirikan dan kekufuran tidaklah berarti. Nah, kalau seperti itu berarti ya tidak bisa lagi menerima banyak daripada ilmu dari para sahabat. Kebanyakan sahabat Rasulullah seperti itu. Maka ini adalah tindakan yang tidak tepat atau keliru, melampaui batas. Ya. Ketika dia menolak hanya karena melihat masa lalu orang yang menyampaikan kebenaran tersebut. Iya, baik, alhamdulillah. Demikianlah jawaban dari Ustadz kita berkenaan dengan pertanyaan yang kedua tadi. Kemudian ini masih ada pertanyaan Ustadz. Kami buka dulu. Datangnya dari Bapak Syamsul. Ya, Bismillah, Afwan Ustadz, izin bertanya mengenai berkurban. Saya pernah mendengar seorang Ustadz bahwa seekor kambing itu bisa mewakili satu keluarga. Satu ekor kambing bisa mewakili satu keluarga. Semisal kita berkurban satu ekor kambing niat atas nama satu keluarga. Syukran Ustaz. Iya, mengenai Ya, dengan kurban ini eh, kita lihat dulu dari statusnya kurban ini berdasarkan niat orang yang berkurban. Apakah yang dimaksud adalah kepemilikan atau yang dimaksud adalah eh, pahala? Nah, di sini harus kita bedakan. Di sini harus kita bedakan. Kalau yang dia maksud adalah kepemilikan, bahwasanya yang memiliki kurban ini dan yang atas nama kurban ini adalah maksudnya adalah kepemilikan dan atas nama kurban ini, maka ini tidak boleh lebih dari satu. Satu orang hanya satu saja. Ya, apakah satu ekor kambing atau sepertujuh sapi? Ini hanya satu saja dalam hal kepemilikan dan atas namanya. Oleh karena itu, kalau kambingnya satu orang saja, tidak boleh katakan kambing ini adalah atas nama si A, si B, si C, sebutkan semua nama-nama keluarganya, tidak. Tidak tidak sah. Yang sah hanya satu saja. Kalau dia sebutkan 7 atas nama 7 orang misalnya, maka 6 ini tidak sah, yang sah hanya satu saja. Begitu juga sapi. Ya, kepemilikannya adalah maksimal 7 orang saja. Bisa 6, bisa 5, bisa 4, bisa 3, bisa 2, bisa 1. Tapi tidak boleh lebih daripada 7. Jadi ini sekali lagi kita garis bawahi, kalau yang dimaksud adalah niatnya adalah kepemilikan dan atas nama, maka kambing hanya untuk satu orang saja dan sapi bisa maksimal sampai sepertujuh, sampai 7 orang. Ini yang pertama. Tapi kalau yang dimaksud adalah niat untuk bersama mendapatkan pahala, maka ini bebas. Ini bebas. Bisa satu keluarga. Misalnya saya berkurban atas nama saya, tetapi saya niatkan pahalanya juga untuk keluarga saya, maka ini bebas, boleh. Bisa satu keluarga, bisa keluarga kecilnya, anak istrinya, bisa keluarga besarnya dengan orang tua dan saudara-saudaranya. Bahkan bisa, ya kalau kita lihat Rasul mengatakan, hada li Muhammad wali ali Muhammad. Ya, ini adalah untuk Muhammad dan alunya Muhammad. Dan alunya Muhammad ini adalah sahabat-sahabat dan juga keluarganya. Bahkan dalam kesempatan Rasulullah mengatakan ini adalah untuk umat Muhammad.
Artinya beliau meniatkan pahalanya. Nah, dengan demikian, kalau yang dimaksud adalah niat kebersamaan dalam masalah pahala, maka ini boleh lebih daripada satu orang, bisa satu keluarga, dan bisa lebih daripada itu. Nah, jadi sini niatnya harus kita bedakan. Eh, kalau yang dimaksud adalah niat kepemilikan dan atas nama, maka ini cuma satu saja untuk satu kambing. Tapi kalau dia maksudnya adalah saya ingin menyertakan keluargaku ini dalam pahala kurban, maka ini boleh bebas, bisa satu keluarga dan bisa lebih. Wallahu taala alam. Ya, alhamdulillah kira bisa dipahami. Kemudian pertanyaan selanjutnya Ustaz, datangnya dari Bapak Jos di Jaksono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya, bila kita sedang safar, wajibkah kita menjamak atau mengqasar sholat? Syukran Ustaz. Mungkin tambahan Ustaz terkait safar ini, eh, kapan kita ya diwajibkan untuk menjamak saja atau jamak qasar? Ya, mungkin seperti itu Ustaz. Ya, salah satu di antara kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi seorang musafir adalah bahwasanya dia boleh menjamak dan atau mengkasar salatnya. Dia boleh menjamak dan atau mengkasar salatnya. Jadi ini adalah merupakan rukhsah dalam hadis Umar radhiyallahu taala anhu. Rasulullah mengatakan bahwasanya sadaqatun tasaddaqallahu biha. Dia adalah sedekah yang Allah bersedekah untuk kalian. Faqbalu sadaqatahu, atau dalam riwayat disebutkan hadiah. Dia merupakan hadiah yang Allah berikan pada kalian, maka terimalah hadiah tersebut. Nah, ini adalah rukhsah. Oleh karena itu mayoritas ulama mengatakan bahwa mengqasar dan menjamak salat bagi seorang musafir adalah keringanan, adalah fasilitas, adalah hadiah. Nah, dengan demikian dia tidak wajib. Dia tidak wajib. Artinya sifatnya pilihan. Terbaik adalah kalau dia menjamak dan mengqasar salatnya. Tapi kapan dia ingin salat semua pada waktunya, duhur pada waktunya, asar pada waktunya, maghrib pada waktunya, isya pada waktunya. Lalu ketika dia salat duhur tetap 4 rakaat, asar tetap tetap 4 rakaat, isya tetap 4 rakaat, maka ini boleh saja, tidak wajib. Tidak wajib baginya untuk menjamak dan mengqasar salatnya. Jadi kesimpulannya bahwasanya jamak dan qasar bagi orang musafir ini sifatnya adalah opsional. Terbaik jika dia mengambilnya karena itu adalah hadiah dan keringanan baginya, dan jika dia tidak mengambilnya maka sholatnya tetap sah dan sempurna. Adapun hal-hal lain yang berkaitan dengan safar ini, ya berkaitan dengan jaraknya, kapan dia, maka jaraknya